jenderal kami diculik, jenderal kami diculik, gitu. Pada saat tawaf di depan Ka'bah, jamaah Iran berteriak, jenderal kami diculik, jenderal kami diculik. Amerika ini tentaranya pasti takut mati kan? Betul. Semua tentara, semua orang pasti takut mati. Ya. Iran tidak. Sepakat. Mati adalah syahid. Ya, ya. Palestina tidak butuh duit Indonesia, butuh dukungan moral. Ya. Gitu loh. Cukup. Kalian cukup. Indonesia juga miskin kok, nggak kaya-kaya amat kok. Ini pengangguran di mana-mana. Katanya pertumbuhan ekonomi mau dikerek sampai minimal 5%. Nggak tahu mana itu. Sekali lagi, ini Trump ini kan manusia hipokrit. Nah, tanggal 3 Februari 2026, Iya. US menembak drone Iran yang dinamai drone-nya ini adalah Shaded 139. Iya. Peristiwa ini terjadi di tengah usaha diplomatik antara US dan Iran gitu. Iya. Pertanyaan yang pertama, Bung Khoirul, ini drone beneran jatuh nggak sih? Ya itulah. Jadi gini, ya betul. Anda sebut tadi itu peristiwa penembakannya itu hari Selasa ya, malam. Selasa, saya lupa persis waktunya. Jadi saya dapat informasi pertama itu dari satu kantor berita Belanda. Pertama yang memblow up ini. Apakah betul itu loh? Makanya saya ini kalau toh ditembak, tembaknya menurut berita yang saya baca dari beberapa kantor berita terutama di Barat ya, Eropa dan Amerika, AP ya, Associated Press, terus kantor berita Reuters, BBC, terus ada beberapa media, CNN, edisi mainstream media lah ya. Nah, terus New York Times. Nah, hampir semua seragam bahwa militer Amerika Serikat, Angkatan Laut ya, menembak jatuh drone-nya Iran. Sebutnya Shahid ya. Drone Shahid. Shaded. Enggak, kalau yang dari Iran versi Shahid. Shahid. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa itu. Kalau Iran menyebutnya itu drone Shahid. Ya. Kemudian saya baca semuanya seragam bahwa betul bahwa Amerika telah menembak jatuh sebagaimana disampaikan oleh juru bicaranya ya, si Hawkins itu kaptennya, juru bicara angkatan perang Amerika untuk pas perang ini. Itu pun dibenarkan oleh kementerian atau dari mewakili militer Amerika. Betul, mereka menembak jatuh gitu loh, di perairan Laut Arab. Ini kan selama ini ada eskalasi ketegangan di Timur Tengah ini meningkat keras setelah kehadiran USS Abraham Lincoln ya, kapal induknya Amerika beserta seluruh armada, disertai beberapa skuadron, terus pesawat tempurnya Amerika. Tujuannya satu, menghancurkan Iran, kira-kira gitu ya. Memerangi Iran lah dengan kekuatan perang. Kita sebagai seorang jurnalis tidak bisa begitu saja mendapatkan pasokan informasi dari satu sumber. Katakanlah sumber dari, saya sebut sumber dari media Barat ya. Memang dari Eropa. Itu orang membelah dunia itu ada Barat dan Timur ya. Mereka kita sebutlah Barat. Apa betul semacam ini? Akhirnya saya buka beberapa media independen di Timur Tengah ya. Ada juga saya langsung baca kantor berita Iran, Fars, dan Tasnim, apa lupa saya itu ya. Ada beberapa media yang itu nanti bisa dibaca di tulisan di Sinkos ya. Itu mereka membantah gitu loh. Artinya ada satu bantahan. Inilah yang disebut dengan supaya berita kita berimbang. Maka ternyata tidak gitu loh. Itu tidak ditembak jatuh.
gitu loh. Oke. Ditembak dan jatuh, puing-puingnya dia nggak tahu. Tapi Iran menyatakan bahwa kami telah memang mengirimkan drone mata-mata. Iya, iya. Nah, drone mata-mata disebut drone Shahid. Mhm. Nah, drone ini berhasil mengidentifikasi, pertama mengidentifikasi kapal perang mereka, posisi di mana. Nah, hebatnya Iran ini, drone ini, begitu dapat objek yang diamati, dia punya satu langsung bisa komunikasi dengan darat. Oh. Gambarnya direkam. Ya, Oh, ya. posisi dia ada di sini, di sini, di sini, sini. Berapa pesawat tempurnya yang ada di Oke. kapal induk. Kapal induk apa, siapa. Kekuatan militer apa yang ada di situ gitu kira-kira ya. Alat perang. Tapi kalau angkatan lautnya kan di dalam bunker. Tentara personaliannya kan di dalam. Tapi tapi artinya Iran, drone Iran ini sudah mengambil gambar itu. Itu. Kalau toh benar bahwa itu lenyap, ditembak dengan laser kah atau dengan apa. Tapi Iran sudah dapat keuntungan. Betul. Oleh sebab itu, kenapa Presiden Amerika Donald Trump ini marah-marah? Ya, Kok bisa? kecolongan ya. Tidak menyebut semacam itu, tetapi kok bisa ada drone Iran bisa menguntit kita gitu loh. Oke. Itu dia marah dengan militernya Amerika sebagai panglima tertinggi ya. Itu melakukan ya marah lah gitu kan. Kok bisa kita punya kekuatan, kita pasukan yang luar biasa bisa dikuntit satu drone yang harganya cuma berapa perak gitu loh. Itu. Nah, kalau dari sisi Iran, Bung, ini sebenarnya hal besar atau ya tidak terlalu besar lah, biasa lah gitu. Iya, Iran meskipun menurut saya ya, meskipun negeri itu lahir baru tahun 80 ya, sejak ditumbangannya Reza Pahlavi kemudian diambil oleh Khomeini dan para mullah yang lain ya. Dia bagi Iran biasa-biasa saja gitu loh, meskipun negeri itu dibandingin Amerika yang begitu berpengalaman perang ya di mana-mana ya, meskipun kalah perang di Vietnam, di Korea ya, antara Korea Utara dan akhirnya terbelah itu, Iran luar biasa menurut saya. Dia bisa melawan, kau datang gua sikat, kira-kira gitu ya. Artinya dia juga tidak peduli mau ada Israel, mau sekutunya ya, gitu loh, sekutu terdekatnya sebagai saya tidak mau ngomong kasar sayangnya, sebetulnya pengen maki-maki juga gitu loh. Artinya Israel ini kan yang memang dipelihara gitu untuk mematamain negara-negara di Timur Tengah, termasuk Iran, sehingga ketika drone itu tembak nggak ada masalah, aku masih punya banyak, yang penting sudah dapat. Perlu saya ingatkan kembali ya. Sorry. Saya pernah menulis mengenai bagaimana hebatnya Iran tanda petik mencuri ya, tanda petik. Jadi suatu saat drone Amerika itu waktu masih menguasai Afghanistan, begitu naik dikunci oleh Iran. Waktu zaman Amerika masih Obama ya. 2000-an ya. 2009. Enggak, Barack Obama lupa saya peristiwa tahun berapa, tapi yang jelas pas Barack Obama itu drone-nya ini di-lock, akhirnya dikunci masuk ke pangkalan militernya Iran. Marah-marah Obama, pulangin, tenang gitu. Terbang lagi, diambil lagi, ada 2. Oleh Iran dilihat semua, dipertontonkan ke publik. Ini loh drone-nya Amerika, mata-mata Afghanistan. Jadi dia Afghanistan sama Iran kan ada wilayah perbatasan. Begitu dia naik begini-begini di lock, ditarik-tarik sama operatornya nggak bisa masuk ke wilayah Iran. Oke? Mendarat dengan mulus, udah dipretelin lah apa yang ada di dalamnya itu. Oke? Kemudian Obama marah-marah. Oke, aku pulangin. Dipulangin bukan 1, 2 yang diambil, dipulangin 1000 drone.
tapi dalam bentuk miniatur segini. Oke. Oke. Ya. Itu di pameran di pameran terbuka, ini drone-nya Amerika. Nah, Iran mengirimkan, kalau kamu mau aku kirimkan, jangankan 1 atau 2, saya kirim 1000, tapi dalam bentuk miniatur. Itu penghinaan. Betul. Itu penghinaan. Jadi bagi Amerika. kembali ke pertanyaan kamu bahwa biasa saja itu. Kalau perang diladenin, Iya, iya, iya. ya perang diladenin. Contoh kemarin ketika Iran di bom ya, alasannya nuklirnya. Iya. Kemudian juga akhirnya membalas ke Israel ya. Ya, pangkalan militer. Habis-habisan. Yang ada Pangkalan di Israel. militer Amerika di Qatar. Satu lagi saya mau cerita, bagaimana Amerika kecolongan orang Iran. Suatu saat saya juga ini pernah nulis, agak lama memang. Ada Iran berteriak-teriak pada saat di Ka'bah, depan Ka'bah. Wow. Iran. Wow, jenderal kami diculik, jenderal kami diculik. Oh, Gitu. oke. Pada saat tawaf di depan Ka'bah, jamaah Iran berteriak, jenderal kami diculik, jenderal kami diculik. Culik memang ke Amerika. 2022 kalau nggak salah ya. Oh enggak, saya sudah agak lama sekali. Oke. Jadi diculik karena orang ini diidentifikasi oleh Amerika, CIA adalah ahli nuklirnya Iran. Oh. Oke, diculik, masukin di Amerika. Taruh di Amerika, satu ruangan, suruh ngelihat nuklirnya ini suruh ngaku apa segala, ya dia. Setelah Amerika selama 6 bulan nggak dapat apa-apa dari orang ini, dibuang di tengah padang pasir. Ternyata terus diambil, dipulangin, terus akhirnya orang ini kembali ke Tapi Iran. selamat ya? Selamat. Tahu nggak siapa sebenarnya orang ini? Siapa itu, Bung? Kepala Dinas Intelijennya Iran. Wow. Sehingga ketika dibawa ke Amerika, dia justru mendapatkan banyak bahan. Iya, iya, iya. Dan Amerika nggak tahu kalau dia adalah kepala intelijen Tidak tahu. Iran. Nah itu kecerdikannya Iran. Iya, iya. Sehingga kalau ini perang terjadi, makanya kalau negara biasa-biasanya disikat sama Amerika. Bung, kan banyak nih media yang apakah ini akan terjadi perang dunia ketiga? Cuman pertanyaan saya, dari segi kepemilikan senjata dan kekuatan militer, Iran dan Amerika jelas beda. Mungkin nggak tetap terjadi perang atau bagaimana kalau menurut penerawangan Bung Koy itu di sini? Saya tidak tegang ramal, saya jurnalis yang bekerja berdasarkan fakta-fakta ya, data. Saya tidak bisa meramal atau memprediksi. Ya katakanlah, ya memperkirakan lah kira-kira gitu, boleh beropini ya. Jadi begini, kalau toh terjadi, maka skalanya sangat kecil. Oke. Kalau menjurus kepada perang dunia ketiga katanya orang, rasanya jauh panggang dari api. Oke. Karena saya yakin 1000% Amerika berhitung kalau head to head perang sama Iran dalam situasi semacam ini. Iya. Ya, dalam situasi semacam ini. Karena biasanya Israel dulu yang cari gara-gara, biasanya. Iya. Tapi Israel dan Arab Saudi sudah janganlah perang dulu, jangan, tunda dulu. Nggak jadi kan? Meskipun Amerika sudah terlanjur jalan ini, sudah on the way ini, USS Abraham Lincoln ya. ini, tengah jalan ini. Udah di perairan Teluk? Enggak, waktu itu masih di Selat Malaka, melewati Selat Malaka, Iya. masuk ke Laut Cina Selatan. Janganlah. Tapi enggak, Amerika tetap naruh barang ada di situ, Iya. siap tempur. Nah, itu makanya kalau negara yang biasa-biasa saja, dilibas sama Amerika. Ini negeri yang nggak punya akhlak ini, tidak beradab menurut saya, apalagi si Trump kan, Iya. nah gitu loh. Jadi kalau toh terjadi perang skalanya kecil, Skalanya kecil. kalau perang besar, perang beneran, habis-habisan. Ada satu hal yang paling mengerikan juga, Amerika ini tentaranya pasti takut mati kan, Betul. semua tentara, semua orang pasti takut mati. Iya. Iran tidak.
Sepakat. Mati adalah syahid. Ya, ya. Di Gitu situ loh. beda Syahid. mental Nah, gitu ya. jadi kau 10.000 dia 1.000, pasti yang 10.000 mikir, gua mati nanti dikubur, nggak tahu dibawa di mana. Tapi Amerika, orang Iran yakinnya adalah syahid. Dia langsung dikubur di situ, nggak pakai dikafanin. Dia senang, dia menyerahkan jiwa raganya gitu loh. Jadi berhitung betul kalau apa namanya. Untuk perang. Kemudian proksinya Iran jangan salah, ini jauh lebih militan kan Ya, di Yaman, ya, ya. orang Houthi, ya kan, orang-orang di Palestina yang dikempur oleh Israel itu pasti dia akan turut serta. Kemudian Hizbullah di Lebanon, ya kan, Ya. mereka itu proksi-proksi yang jangan. Bahkan saya pernah baca itu chestnya itu orang-orang chestnya itu, oh siap tempur itu, nah gitu ya kan, berhitung beras. Saya yakin Amerika akan berhitung 1000% kalau meletupkan senjatanya ke daratan Iran. Iran ya. Gitu. Iya, ya. Menarik. Nah, kasus yang ada di Timur Tengah, Ya. termasuk konflik, utamanya sih konflik Israel dan Palestina ya, Bung ya. Ini kan kemudian melahirkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Board of Peace. Oh, oke. Nah, gimana Bung menceritakan itu Tentang secara Board of kronologi Peace. singkat aja sebelum masuk ke posisi Indonesia gitu. Benar. Oke. Menarik pertanyaan ini. Saya oke, kita melompat ya itu ya, dari itu memang ada rentetan. Betul, betul, betul. Board of Peace ini atau disebut dengan Dewan Perdamaian ya. Itu kan awalnya dibuatkanlah proposal oleh Donald Trump. Oke. Itu intinya untuk bagaimana Gaza ini merekonstruksi, membangun kembali Gaza. Itu alasan utamanya. Karena hancur lebur sejak Oktober 2023 kan, dikembur habis. Ya, ya. Ada lebih dari 70.000 korban tewas, anak-anak, perempuan ya, orang-orang tua mati di sana, disikat sama Israel. Nah, ini sepertinya manis di bibir gitu loh. Ada gula-gula yang dipasang oleh Trump. Oleh Trump, oke, diamin, sepakat dengan catatan bahwa ini hanya 3 tahun. Kontrak awal 3 tahun. Board of ini berlaku 3 tahun. Itu sesuai dengan amanah resolusi Dewan Keamanan PBB tahun nomor 2803 kalau tidak salah. Nah, nanti bisa dicek lagi bahwa itu supaya demi perdamaian di Palestina, ya, terutama di Gaza, ya kan, Gaza Strip ya, atau jalur Gaza. Nah itu oke. Proposal merasa senang Trump, dibawalah ke pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, ya, di Davos Swiss ya. Itu kan pertemuan tanggal 19 sampai 23 Januari. Sepakat ini kayaknya indah sekali ini. Harus ada juga nanti pengiriman pasukan perdamaian internasional. Termasuk arisan $1 miliar. Billion. Ya itu, tapi ya oke, kalau kalian mau gitu kan, kalian mau, ya oke. Setuju kan dengan perdamaian abadi di Palestina, Gaza? Tapi gini, bayar dong iuran. Dipatok 1 juta US dollar, 1 miliar atau setara dengan 17 triliun rupiah uang Indonesia. Dan Indonesia adalah menjadi salah satu ya, Presiden Prabowo Subianto teken. Jadi termasuk di situ ada Qatar, ada Saudi Arabia ya. Itu penting kita kritisi keterlibatan Indonesia di sana. Bukan apa-apa, sebagaimana disampaikan oleh itu Menteri Luar Negeri si Sugiono. Ya. Siapa Menteri Luar Negeri kita itu? Iya betul loh. Lupa saya namanya. Sugiono betul. Sugiono yang bicara kepada wartawan ya.
mensyaratkan sebagai dipesankan oleh Prabowo nih atas nama Presiden Prabowo bahwa oke, asalkan ada solusi dua negara, artinya ada Palestina gitu kan, ada Israel. Itu kan ini dua negeri bertangga yang berseteru sejak Israel ada di situ tahun 1948 ya kan. Nah, saya agak meragukan Indonesia berada di board office ini, di Dewan Perdamaian ini. Bahkan dulu isunya akan menggantikan PBB yang dianggap PBB ini tidak punya taji lah. Iya, udah nggak punya taring. Punya taring ya. Taring itu macan harimau. Kalau taji itu ayam. Nah, ayam berantem. Sudah lumpuh lah dia berkalainya. Nah, itulah yang saya kritik dalam satu tulisan saya bahwa tidak mungkin bagi saya perlu dipertimbangkan Indonesia ada di situ. Saya suka dengan sikapnya Spanyol ya, menolak keras. Jerman, ini kalau bilang ini tipu-tipu Trump saja gitu loh. Gua nggak mau. Jerman menolak. Dan ini menyusul negara Uni Eropa ya, antara Norwegia ya, Swedia, Jerman ya, Swedia, Norwegia, Prancis ya marah-marah gitu loh. Prancis ya kalau kita nggak suka ya. Iya memang menolak. emang tipu-tipu Trump. Bayangin ya. BOP ya, Board of Peace ini kan berlangsung 3 tahun. Katakanlah sejak diteken itu Januari 2023. 2026 sampai 2029. Oke. Sementara Trump ini adalah punya hak veto, dia pemegang kendali ini menjadi pimpinan board office. Kalau dia udah nggak jadi presiden, tapi Prabowo masih jadi presiden. Ini orang siapa ini gitu loh. Kau bicara atas nama siapa? Kecuali gitu loh. Kecuali sebagai presiden, mungkin pada saat itu atas nama sebagai presiden Amerika Serikat, siapapun yang memimpin Amerika Serikat menggantikan itu ya. Iya, dialah yang menjadi pimpinan board office BOP. Masalahnya ini Trump as individu ya. Iya, itu loh. Itu yang perlu dikritisi sehingga waktu itu bagi saya Indonesia terlalu terburu-buru masuk ke dalam itu. Malaysia tidak mau. Malaysia Anwar Ibrahim PM ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim nanti dulu gitu kan. Kita lihat dan kita tunggu perkembangannya BOP ini seperti apa. Kenapa? Karena di situ pasukan perdamaian boleh dikirim. Pertama, Israel nggak mau Palestina di situ. Amerika juga nggak mau dilibatkan dalam perundingan maksud saya. Mungkin Indonesia ada di situ. Kalau Indonesia mengirimkan pasukan, pengirimannya pun perlu biaya. Makanya apakah itu termasuk dibiayain oleh dana yang 17 triliun itu 1 tahun. Tapi ini 3 tahun. Itu artinya 51 triliun selama 3 tahun. Nah, Menteri Keuangan Purbaya, tenang, duitnya ada, Bung. Aduh, kalau menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, duit 51 triliun itu setara dengan merekonstruksi kembali Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang terkena bencana alamnya banjir kemarin. Ngapain duit dipakai itu? Apakah yakin dalam waktu 3 tahun sesuai dengan Indonesia ada two state solution, ada 2 negara merdeka dengan solusi 2 negara, dan itu pasti tidak disetujui oleh Israel. Kalau yang aku bikin jengkel juga nih, Bung. Kerusakan yang ada di Palestina, di Gaza, itu disebabkan oleh Israel. Kenapa harus kita yang arisan? Kenapa harus kita yang iuran sebanyak itu yang katanya untuk memperbaiki Gaza, Palestina? Itu
oh bagus ini, menarik. Ya, ini yang perlu Ini kita kan kritik. logika yang, Heeh. loh yang rusak siapa, yang harus benerin siapa gitu. Nah, itu memang ya itulah gitu kan. Berbeda dengan Perang Dunia Kedua. Ya, Ya, hancur-hancuran. Sekutu ya melawan Jerman. ya, Ya, pada saat itu Italia ya. Tapi setelah Perang Dunia Kedua ada istilahnya master plan ya. Jadi pengumpulan dana semua untuk membangun kembali Eropa. ya, Oke. Amerika juga ikut nembakin juga pada saat tentaranya Jerman ngumpet di situ disikat hancur gedung ini. Amerika ikut dosa dong gitu loh. Ikut juga gitu, ada iuran. Nah gitu loh. Nah kalau ini alasannya demi perdamaian abadi Indonesia, kita menentang penjajahan di atas muka bumi. Tapi ngeluarin duit kayak gitu. Gitu loh. Iya benar. Saya tertarik dengan pernyataan seorang pengamat, lupa saya siapa itu, bahwa Palestina tidak butuh duit Indonesia, butuh dukungan moral. ya. Gitu loh. Cukup. Kalian cukup. Indonesia juga miskin kok, nggak kaya-kaya amat kok. Ini pengangguran di mana-mana. Katanya pertumbuhan ekonomi mau dikerek sampai minimal 5%, nggak tahu kemana itu. Korupsi di mana-mana. Apa duitnya dari nanti yang koruptor-koruptor itu ambil? Saya nggak tahu alasannya Purbaya itu. Mungkin ada anggaran yang Tersembunyi. siluman atau apa dikirim untuk di store ke siapa? Trump. Itu, Mbak. Bung, aku mau nanya nih terkait BOP tadi. Apakah dari BOP sendiri ini benar-benar membawa misi damai untuk Palestina? Saya ragu. Oke. Saya ragu. Sekali lagi, ini Trump ini kan manusia hipokrit. Nah, artinya contoh ini kenapa saya sebut begitu? Venezuela. Ya. Dia culik itu presiden. Gua nggak peduli. Alasannya apa? Dia bandar narkoba yang menyelundup merugikan rakyat kami. Tapi ujungnya dia nyolong minyak. Dikuasai nyolong dijual. Ya. Oke. Mana kebijakan Amerika yang kayak gitu. Nah, BOP pun jangan-jangan Indonesia itu masuk situ, masuk dalam perangkapnya Trump. Ya, ya. Demikian juga ketika dia mau mencaplok Greenland, Denmark. Ya kan? Alasannya Cina itu sama Rusia ada di situ. Kita perlu hadir ada di situ untuk menahan lajunya Rusia dan Cina. Dibantah oleh Vladimir Putin, presiden Rusia. Cina juga membantah. Akal-akalan dia ingin menguasai, memperluas, caplok. Dibeli nggak mau, gua caplok. Gua kirim militer nih, ya gitu. Sekarang Iran coba jajal. Misalnya gitu kan. Iya. Itu berapa ongkos militer dia ada di tengah laut terkapung-ngapung itu? Kan dikasih makan nggak? Satu apa namanya? Tentara ya, satu tentara. Kapal induk itu kan kapal induk. ada 5.000 orang di situ personil. Oke. Pilot pesawat tempur, apa semua awak kapal. Apa BBM-nya berapa itu? Nyolong jangan-jangan nanti minta dari Kuwait dipaksa kau harus bayar. Ya kan Qatar harus bayar. Saudi harus ngasih minyaknya gitu loh. Nah, ini yang penting juga menurut saya kita kritisi karena itu yang soalnya itu melompat ke sana. Nah, kembali ke soal BOP tadi itu ya. Makanya saya ragu Terhadap visi damai tadi, misi damai tadi. misi damai. Jangan gagah-gagahan. Menurut saya sudah tolak saja. Lawan itu Trump. Tapi apa kita berani gitu loh. Indonesia melawan Trump. Gitu. Indonesia melawan Amerika. 1000% saya tidak yakin kita berani. Gitu loh. Mau beli pesawat ini tadinya pengen Sukhoi aja, lu kan gua kasih Ina itu, ini udah gua kasih F-16 harusnya. Sekarang kamu beli Sukhoi, mau coba beralih ke Rusia misalnya gitu kan. Udah gemeter. Iya. Nggak jadi. Benar. Nah gitu kan. Mau goyang-goyang Freeport misalnya, ambil alih Freeport misalnya. Ya, berani gitu kan. Apa? Indonesia ini kayak
terlalu dependent ya, bergantung gitu nggak sih Bung sama Amerika? Sama Entah Trump. itu pasarnya, entah itu. Nah ini saya sudah nggak paham yang soal-soal gitu. Iya, bikin kayak kita jadi sering keder gitu ketika Trump bilang ini gini. Udah deh. Nah ini ya mungkin ya, tapi saya tidak mau lari ke sana. Iya. Cuman saya mau berpijak pada BOP itu loh. Oke, Dan anehnya lagi DPR itu diam. DPR. Iya, DPR itu nggak tahu bersuara atau tidak. Semua anggota DPR itu terkooptasi, Iya. kekuasaan ada di situ semua. Dia tidak berani mengkritik. Terkait BOP tersebut. Katakanlah itu dipanggil Menteri Luar Negeri Sugiono itu, jelaskan di situ. Ya kan, misalnya di Komisi 1 ya, misalnya ini ya, soal pertahanan ya, hubungan internasional, dipanggil itu Menteri Luar Negeri untuk minta penjelasan. Paling tidak dia, nggak usah lah Prabowo kan misalnya, udah menterinya yang kita panggil untuk menjelaskan itu. Jangan penjelasannya di depan layar televisi, Ya. gitu loh. Jelaskan di DPR. DPR harus berani panggil Komisi 1. Betul. Kau ngomong tadi seperti ini gitu. Iya, iya. Saya mengkritik itu di tulisan saya yang terakhir. DPR jangan diam saja gitu loh. Sepakat. Ya, soal BOP ini. Katanya Ya. DPR suara rakyat. Suara rakyat yang mana nih? Rakyat yang mana? Oke, Ya. menarik banget. Aku Bung punya Hairul. satu pertanyaan lagi nih Kak. Oke. Oke. Untuk Bung Khairun. Terkait dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, apakah bergabung ke BOP tadi, Board of Peace tadi, ini mencerminkan kebebasan menentukan sikap atau justru bentuk penyesuaian terhadap tekanan geopolitik? Saya membaca ya bisa dua hal ya. Bisa dua hal. Kita ingin memperlihatkan bahwa Indonesia ini negara yang bebas aktif. Politik luar negeri kita kan bebas aktif dan tidak berpihak ke timur maupun ke barat. Itu ya yang dianut. Saya berharap ini bukan sekedar jargon gitu loh. Yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar ya, Konstitusi Negara. Tetapi fakta di lapangan bahwa itu tidak bisa. Pasti kita ada kecenderungan mau ke barat mau ke timur gitu loh. Itu kan pasti. Nah itu tergantung rezim gitu kan. Keberaniannya tidak bersikap. Nah, gitu loh. Apakah betul kita non blok seperti dulu? Wah, ketika Indonesia menjadi salah satu yang tokoh ya, Indonesia menjadi kekuatan di negara-negara non blok ya. Yes. Itu bersikap. Tapi apakah seberani itu Indonesia sekarang? Saya 1000% tidak percaya. Mau mulai dari zamannya Presiden Soeharto sampai Presiden Prabowo, saya tidak percaya bahwa Indonesia berani menentukan langkah sendiri. Iya. Contoh fakta itu menurut saya Iya. ketidakindependenan Indonesia. Saya yakin ketika kita masuk di situ, kecuali ketika kita masuk di BRICS, nah itu boleh, saya salut itu. Ya, ya. Saya mau itu, berani itu Indonesia, gitu loh. Saya senang waktu itu saya angkat jempol sama Presiden Prabowo, Oke. angkat jempol bahwa Indonesia berani masuk di BRICS. Nah ini presiden benar ini, gitu loh. Trump, mari kita bersama. Kita ini sama-sama presiden, gitu loh. Iya, iya. Gitu kan. Ya, kau kaya, aku juga kaya, gitu kan. Meskipun selevel Indonesia, tapi kan kaya presiden kita itu kan. Saya senang yang pada saat itu. Tapi ketika Presiden Prabowo masuk di arena ini, ini permainannya Trump ini. Ya. Terjebak menurut saya. Ya, Menurut saya ini terjebak dalam permainannya Trump. Oleh sebab itu sekali lagi saya usulkan bahwa tinjau kembali. Oke. Mumpung belum lama, Ya, baru ya. sebulan. lalu. Jangan bayar lagi itu duitnya, jangan di store itu. Keluar saja. Bilang sama Trump, duitnya mendingan gue bangun untuk di Aceh, Bencana Sumatera ya, Pak. Utara, bencana alamnya. Itu Mbak Reza. Siap. Terima kasih Siap, Bung Khairul untuk waktunya, untuk diskusinya. Kami senantiasa menunggu tulisan-tulisan Barnasnya Bung Khairul ini. Siap. Baik, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Oke.